والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. رضي الله عنكم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من انتقل ليتعلم علما غفر له قبل أن يخطو. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أكرموا العلماء فإنهم عند الله كرماء مكرمون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mendapatkan nikmat yang tidak pernah terhenti sedikit pun, anugerah fadlnya yang selalu ditambah oleh Allah, taufik yang senantiasa menjadikan kita mendapatkan kemudahan untuk taat dan beramal saleh. Dan yang paling besar adalah kita sampai saat ini masih ditetapkan iman dan Islam kita. Maka semoga ketetapan dari iman, Islam dan diberikan kepada kita insyaallah ihsan, maka semoga ini menjadi satu pertanda bahwa Allah masih senantiasa menghendaki kita menjadi hamba-hambanya yang baik, menjadi hamba-hambanya yang saleh insyaallah. Dan semoga terus berlanjut keimanan kita ini sampai kita menghadap kepadanya dalam keadaan kita mukmin dan dalam keadaan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan mulia ini kita bersambung kembali setelah kita tadi bersama-sama berzikir, berdoa. Dan di dalam zikir itu banyak daripada kalimat-kalimat at-thayyibat, ucapan-ucapan yang menjadikan timbangan amal kita berbobot dihisab. Timbangan amal yang hanya dengan beberapa kalimat saja, semua daripada amal kita di malam hari ini menjadi amal yang sangat-sangat spesial di timbangan amal kita. Satu contoh kecil saja, ketika Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila rahmani thaqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ada dua kalimat yang ringan diucapkan dengan lisan, dan dua kalimat itu dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Ta'ala. Dan dua kalimat itu thaqilatani, berat timbangannya fil mizani, di timbangan amal. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil. Masya Allah, kita ucapkan sekali saja, timbangan amal kita malam hari ini berbobot. Alhamdulillah. Bagaimana kalau kita ucapkan 3 kali, dan kita ucapkan bersama-sama, dan kita ucapkan dengan rantai zikir yang telah diucapkan kalimat itu oleh manusia-manusia yang soleh, manusia-manusia dari hamba Allah yang amalnya diterima oleh Allah. Maka rantai ucapan zikir ini bersambung dengan sanad rantai kepada beliau orang-orang soleh tadi, maka pastinya akan menjadi lebih
berbobot di timbangan amal kita malam hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan itu zikir, dan seperti biasanya kita mengambil barokahnya daripada hadits Nabi kita Muhammad SAW agar malam hari ini menjadi satu event yang sempurna, berzikir, dan kemudian kita mengkaji daripada ilmu hikmah yang menjadikan kita malam hari ini sungguh benar-benar kita mengamalkan atau beramal dengan amal yang spesial. Berzikir sudah, kita ngaji ya sudah, Masya Allah kita pulang dari tempat ini menjadi hamba yang makbul indallah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian daripada kitab Tanqihul Qaulil Hadits, karya daripada Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau Imam Nawawi Al-Bantani ini satu ulama Nusantara yang menjadi bintang di negeri orang. Ya, beliau dari Banten tapi makamnya di mana? Di Ma'la sana, di Makkah. Ma'la itu kalau orang sana bilang Jannatul Ma'la, surga Ma'la. Okay. Jadi surga Ma'la, kenapa? Karena di Ma'la itu isinya orang-orang soleh semuanya. Termasuk yang menjadi pusara di Ma'la itu adalah istri Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW, As-Sayyidah Al-Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah Al-Kubra dimakamkan di tempat itu dengan banyak dari beberapa ulama, para salihin, okay? Termasuk Syekh Yasin Al-Fadani dari Padang, termasuk juga banyak dari ulama-ulama kita yang terakhir Mbah Maimun Zubair. Semoga Allah rahmati beliau, dikumpulkan di derajat yang tinggi insyaallah. Disitulah tempat di mana Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani yang kita baca kitabnya malam hari ini berada, ya. Menjadi guru besar di sana di zamannya, dan banyak dari ulama yang mengambil ilmu dari beliau rahimahullahu rahmatal abrar. Nah, maka insyaallah kita baca kitabnya ini menjadi kesinambungan sanad, nyambung dengan mereka orang-orang soleh. Makanya ulama kita itu, guru-guru kita menyebutkan kalau kita ingin bersambung dengan orang-orang soleh, maka amalkan yang pernah diamalkan, atau baca kitabnya, atau bersifatlah dengan salah satu dari sifatnya. Alhamdulillah kalau kita baca kitabnya komplit, ya amalnya kita dapat, ya sifatnya. Apa sifat mereka? Beliau cinta dengan ilmu, ya alhamdulillah kita dah dapat, okay? Maka insyaallah nyambung dengan mereka di dunia sampai nanti di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita masih berada di bab awal tentang fadilatul ilmi wal ulama. Fadilah, keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu. Nah, di sini kita sampai di hadis yang ke 1, 2, kita masuk ke yang keempat mungkin ini, ya. 1, 2, 3, 4. Kita masuk di hadis yang keempat. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa." Beliau bersabda, "Man intaqala," barang siapa berpindah, beranjak, ya. Maksudnya dari satu tempat di mana dia tinggal atau berada, beranjak, berpindah untuk apa? Liyata'allama ilman, untuk belajar satu ilmu. Entah beranjak itu sifatnya permanen seperti hijrah kah, atau sementara seperti yang sedang belajar di sarana-sarana ilmu, seperti di sekolah, di pondok, di madrasah, dan yang sepertinya, atau di majelis. Karena kita dari rumah tadi beranjak, kita berjalan ke tempat ini untuk zikir dan ilmu. Maka dikatakan man intaqala liyata'allama ilman, kata Nabi SAW, barang siapa yang berpindah, beranjak, liyata'allama, untuk mempelajari ilman, satu ilmu. Satu ilmu ini
yang pasti yang dimaksud dengan ilmu kalau secara umum yaitu ilmu yang menjadikan kita bertambah dekat atau takut kepada Al-Khaliq, yaitu Allah secara umum. Berarti tidak harus ilmu agama, tidak harus ilmu agama. Secara umum, semua informasi, semua pengetahuan, semua bidang studi, selama buah dan hasilnya menjadikan kita bertambah dekat dengan Allah, maka itu adalah ilmu, dan ilmu tadi bermanfaat. Sebab tujuannya ilmu apa? Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Nabi bersabda, barang siapa bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah baginya. Maksudnya hidayah apa? Tidak bertambah takut sama Allah. Ngaji, tahu, belajar, ngerti hukum, lah kok malah tidak bertambah faham kepada Allah, tidak bertambah petunjuknya kepada Allah, atau tidak bertambah takut kepada Allah, maka apa kata Nabi? Lam yazdad minallahi illa bu'dan. Maka melainkan tidak akan bertambah antara dekatnya dia kepada Allah kecuali bertambah jauh. Na'udzubillah min. Jadi tambah ilmu bukan tambah dekat sama Allah, tambah jauh. Kenapa? Karena tidak dapat hidayah. Loh, bukannya ilmu itu hidayah, betul. Tetapi hidayah apa? Hidayahnya antara dia dengan Allah. Ya enggak? Nah, kayak contohnya misalnya kita seperti kemarin mau ke Tawangmangu, lewatnya mana? Lewatnya bisa lewat Karanganyar, bisa lewat Matese, bisa lewat Mojokerto, hasil semua jalan ada. Faham? Ayo, moh. Wes aduh. Lho wes dikai dalan, dikai alternatif moh. Berarti kan bukannya dia bertambah tahu dengan Tawangmangu, tapi bertambah apa? Tambah tidak tahu. Kenapa? Sudah dikai petunjuk iki lho. Sudah gitu terserah, apa mau naik bis, apa mau naik Gojek, apa mau naik mobilku, ditawari toh komplit, moh. Berarti dia tidak bertambah dekat dengan tujuannya, tetapi bertambah apa? Jauh. Baik jauh secara posisi atau jauh secara faham. Lah ngoten. Maka orang yang bertambah ilmu itu kalau tidak menjadikan ilmunya menjadikan dia takut sama Allah, itu hakikatnya bukan tambah ilmu, walaupun casingnya ilmu, walaupun pakaiannya ilmu, walaupun terkadang duduk sama orang-orang ilmu, tapi apa? Dekat posisinya dengan ilmu, tapi hakikatnya jauh. Karena ilmunya tadi berarti tidak bermanfaat. Nah, makanya dikatakan barang siapa yang berpindah dari tempatnya untuk mencari ilmu, berarti syaratnya apa? Harus ada belanja. Maksudnya apa? Ada usaha ikhtiar. Yuk ngaji. Aku linggih wae wis. Lah ngopo? Saiki lak gampang copy paste, buka YouTube, buka HP wis gampang saiki. Itu kan juga termasuk usaha, tetapi ya tidak sempurna. Kenapa? Karena bisa jadi media sosial ini juga tidak akurat. Lah ngoten. Siapa aja sekarang bisa dia buat, dipotong-potong, nanti dijadikan satu konten yang akhirnya bermacam-macam. Sudah gitu lucu. Semua sekarang yang membuat konten di bawahnya ditulis bagaimana menurut Anda. Berarti kalimat ini sebetulnya kalimat yang membuat manusia bebas berkomentar, bebas berfatwa, bebas dia untuk apa? Memutuskan di mana kebanyakan manusia bukan ahlinya, akhirnya ikut bicara. Itulah di mana fitnah di akhir zaman itu, karena tidak ada apa? Intakala, tidak mau usaha, pergi, datangi, cari. Karena ilmu itu karakternya apa? Al ilmu yu'ta. Ilmu itu didatangi, bukan dipanggil. Jadi harus ada kita ikhtiar datang cari ilmu. Karena perintahnya apa? Thalabul ilm. Thalab itu kan mencari. Ya kalau kita mencari, nanti oleh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
yang bersungguh-sungguh mencari jalan dekat kepadaku, baru tak kasih hidayah. Kan gitu toh. Di Al-Quran kan juga disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kaum selama kaum itu tidak ada usaha untuk sadar merubah dirinya sendiri. Nah, loh, apa Allah tidak mampu? Mampu. Bukan Allah tidak mampu, tapi kan Allah ingin ada usaha tidak? Ada amal tidak? Kepingin masuk surga tidak ada usaha. Kan gitu. Kepingin selamat tapi tidak usaha. Ya, kepingin dekat dengan Allah atau Nabi tidak ada usaha. Ya berarti bukan Allah yang salah, bukan takdir yang salah, karena Allah sudah membuka apa? Jalan. Makanya syaratnya orang kalau mau dapat ilmu, satu harus apa? Harus ada ikhtiar usaha intakola, berpindah. Minimal apa? Gerak, dicari, didatangi. Di mana aku bisa faham agama? Siapa yang bisa menjadikan hatiku tambah yakin kepada Allah? Harus cari. Oke. Makanya kan pernah diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis cerita orang yang membunuh berapa? 100 jiwa, ya kan? Itu kan diceritakan itu. Satu orang dia telah berbuat salah, 99 jiwa dibunuh. Akhirnya dia cari, wah ini saya kayaknya kok mulai paham bahwa ini salah saya. Cari. Nah, diceritakan si yang ke-100 ini adalah seorang ulama yang didatangi oleh si pembunuh ini. Tapi ulama yang ke-100 ini kurang paham hikmahnya ilmu ketika mendapati orang yang seperti ini kondisinya. Akhirnya dia tanya, boleh enggak aku ini tobat kepada Allah setelah aku bunuh 99? Ya Allah, 99. Waduh, parah iki. Ngajelep. Langsung enggak dikasih solusi, malah diparah-parahkan ya. Bunuh langsung, wes jangkep 100. Cari lagi, subhanallah, yang setelah 100 ketemu satu ulama saleh, ahli hikmah, dia paham, datang ke aku telah bunuh 100 jiwa. Apakah bisa seperti aku ini untuk tobat kembali kepada Allah? Katanya orang soleh tadi, bisa. Apa yang tidak bisa? Bisa. Tapi satu syaratnya. Apa? Kau harus tinggalkan tempat di mana kau berbuat. Sebab tempat itu aura yang muncul mempengaruhimu untuk membunuh itu kuat. Nah terus pergi dari situ. Cari kamu di satu tempat, ditunjukkan. Di tempat itu ada masjid, ada tempat banyak orang soleh. Tinggallah kamu di situ, tobatlah kamu di situ, hijrahlah kamu ke sana. Baik hijrah secara tempat, hijrah secara apa? Kondisi keadaan. Kalau enggak, nanti bawaanmu bunuh terus. Pindah sana. Akhirnya, ya Allah, terima kasih. Berangkat dia. Berarti ada usaha, ya kan? Berangkat, begitu sampai di tengah jalan, akhirnya apa? Mati. Nah, malaikat yang nyatet amal baik sama nyatet amal buruk rebutan orang ini. Oh, ini orang ahli neraka nih. Lu enggak bisa. Lo kok enggak bisa? 100 loh ini dibunuh sengaja loh ini. Bukan lali, bukan kelindur, bukan sama dalam keadaan tidak sadar nih. Katanya sih, oh enggak. Dia kan sudah niat mau tobat. Wah, rebutan. Akhirnya malaikat ini kembali oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan. Taib, coba kalian ukur. Ya. Dari tempat dia terakhir bunuh sampai ke tempat dia mati, sama diukur dari tempat dia mati ke tempat tujuan masjid yang dia akan tobat itu tadi. Diukur. Ternyata jaraknya lebih dekat dari tempat yang dituju untuk dia tobat kepada Allah. Akhirnya posisi itu tadi menyelamatkan daripada dosa yang telah dilakukan oleh orang tadi. Jadi ulama menjelaskan kalau itu terjadi di Bani Israel,
Fakif dengan kita umat Nabi Muhammad SAW yang cukup dengan Allahumma ghfirli, diampuni dosanya kalau dia serius. Kan gitu. Makanya dikatakan dalam firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, ya Rasulullah, sampaikan kepada umatmu, kalau ada yang bertanya tentang aku, kata Allah, katakan bahwa aku apa? Qarib. Apa qarib? Dekat. Ya Allah, dekatnya itu bagaimana? Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sampaikan aku dekat. Dekatnya seperti apa? Minta sama aku. Berarti apa? Ketika ada orang minta itu berarti posisi antara dia minta dengan yang diminta dekat dalam makna bukan dekat posisi, karena Allah Maha Suci dari tempat, Allah Maha Suci dari jarak. Tetapi dekat maknanya apa? Dekat orang yang berdosa itu dengan rahmatnya Allah. Makanya pernah ada dalam satu hadits qudsi, ada satu pertanyaan di situ. Ya. Satu pertanyaan, malaikat ini tanya ke ya Rabb, kalau engkau menjawab panggilan orang yang ahli ibadah memanggilmu, ya Rabb, maka engkau menjawab dengan jawaban apa? Kalau aku menjawab dengan satu kalimat, labbaik, aku penuhi panggilan. Taib. Kalau ada orang ahli pendosa yang minta kepadamu, kalau aku akan jawab dia 3 kali. Loh, kenapa ya Allah kok beda? Mestinya kualik. Ini orang soleh, orang taat, mestinya 3 kali karena dia dekat kepadamu. Yang ahli maksiat, yang suka melanggar, wes sekali. Kenapa? Ya karena amalnya tidak betul, tidak baik. Tapi kok terbalik, malah orang kalian. Ketika orang yang soleh tadi memanggilku, minta kepadaku, aku jawab dia lebih 1 kali. Kenapa? Karena dia bersandar dengan ibadahnya. Dia memanggilku, dia bersandar dengan amal solehnya. Tapi orang yang ahli pendosa, aku jawab 3 kali, dia bersandar dengan ampunan dan rahmatku. Jadi beda, orang yang minta kepada Allah ampun, itu lebih Allah suka ketimbang hanya orang yang sekedar dia bersandar dengan amalnya, tetapi ini bersandar dengan rahmat dan ampunan Allah. Maka semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita, kesalahan kita, dimaafkan kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, makanya dikatakan orang yang keluar dari rumahnya mencari satu ilmu, kata Nabi. Apa faedahnya? Ini lihat. Ghufira lahu qabla ayyakhtua, maka Allah akan ampuni dosa orang ini tadi sebelum kakinya melangkah. Masya Allah, baru niat aku tak mangkat terus malam Jumat kliwon iki. Lah apa? Zikir ngaji. Insyaallah seminggu sebulan. Setiap minggu ya. Setiap minggu. Ya Allah. Ampunan minggu kas ketemu ampunannya. Minggu kas ketemu. Kalau dikatakan aku ampuni sebelum dia melangkah. Maksudnya apa? Ya berarti kalau dia sebelum melangkah sudah diampuni, melangkah yo tambah di nggenahe nek wis niat metu menggok ning Indomaret. Nah itu lain lagi. Tibake ora sida. Tuh, udah jadi. Iya. Beras nyantek aku tuku sik. Lah terus piye? Engko wis minggu ngarep bae. Nah, ini lain lagi. Akhirnya apa? Wah, iki ngeprank malaikat iki model. Malaikat tak bisa diprankno. Kata, "Pak aku wis rapi nganggo kopiah sarung." Nanti majlis taklim, Bro. Metu wah terkena godaan Indomaret. Akhirnya wis lah situ ya. Maka dikatakan sebelum dia melangkah sudah diampuni dosanya sama Allah. Lah kalau sudah melangkah, oh ya sudah, haditsnya sudah banyak kita dengar. Ya, thalabul ilm itu melangkah itu, nggih. Itu satu langkahnya, satu diampuni oleh semua penduduk laut. Jadi hatta hitanul bahri, kata Nabi SAW dalam hadits lain, semua yang ada di laut mintakan ampun. Allah maghfir lahu, Allah maghfir. Bayangkan direwangi sama makhluk.
burung-burung yang di udara mintakan ampun, wa malaikat mintakan ampun, wa tanah yang diinjak di langkah-langkah itu bersaksi nanti di hari kiamat bahwa ini orang apa? Orang ini diampu. Ya Allah, ini orang keluar karena untuk mencari ridhamu, mencari ilmu. Jadi alhamdulillah kita keluar tadi dari rumah, masya Allah. Belum kita tadi minta ampun dalam zikir, Allah sudah ampuni kita. Mudah-mudahan kita setiap kita hadir pulang, dosa kita dibersihkan sama Allah, dimaafkan sama Allah. Makanya ulama menjelaskan beda antara ampunan sama maaf. Orang yang diampuni Allah itu entek dihisab sih, dieksekusi dulu, diaudit. Oh, kamu dulu gini. Ya Allah, ya wis, tak ampuni. Tapi wis disebut izin. Ya Allah, ayo awak mbiyen gini, iki lho videone, ya Allah izin. Ya Allah. Tapi diampuni, cuman dia wis kadung dibuka. Lah, tapi kalau dimaafkan itu tidak disebut sama Allah. Tidak disebut dan dihapus seolah-olah tidak berbuat dia. Wes masuk kamu surga dengan rahmat. Makanya kita dianjurkan baca doa yang doa itu minta maaf, bukan ampunan. Kalau ampunan itu Allahumma gfirli, itu ampunan. Tapi yang minta maaf lebih Allahumma innaka afun karimun. Itu minta maaf ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal mu'afatad fid dini wad dunya. Nah, itu kita dianjurkan baca doa itu setiap hari, kalau bisa setiap habis azan kita baca itu, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya. Yang sering baca itu dimaafkan dosanya oleh Allah, diampuni, dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Satu hadis lagi. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama'a. Beliau menganjurkan kepada kita, akrimu, muliakanlah al ulama'a, para ahli ilmu. Perintah. Kenapa kok harus dimuliakan? Fa innal ulama'a warathatul anbiya. Karena para ahli ilmu, para ulama adalah pewaris para nabi. Kita ini subhanallah, generasi yang dibanggakan Nabi. Kok bisa? Kita ngelihat enggak? Ya toh, kita enggak lihat Nabi. Menyaksikan ya enggak. Ketemu apalagi nanti di akhirat. Ya toh, insyaallah. Amin. Tapi kok bisa iman kita? Nah, itu tadi. Makanya dalam hadis Nabi tanya kepada sahabat, kalian tahu siapa manusia atau kaum yang imannya paling afdal? Sahabat menjawab, kal malaikat ya Rasulullah. Kalau bukan, malaikat itu imannya sudah mentok. Nah, kalau gitu para nabi, lain, tidak. Nabi itu maksum. Nah, terus siapa ya Rasulullah? Yang paling afdal imannya sebuah kaum adalah mereka yang tidak menyaksikan aku, tetapi mereka beriman kepada aku. Alhamdulillah. Kita ini termasuk umat yang dibanggakan Nabi dan dirindukan Nabi. Kita tidak lihat Nabi tapi kok bisa yakin. Ya contohnya awak ini mau ke dokter, wih kan dokter, wih dokter, wih pasiennya top, jenengan ndak usah masuk, daftar tok itu sugesti langsung sembuh. Ono loh dokter kayak gitu. Wah kesana antri wes, wah kok agak enak ya. Makanya sugesti itu adalah obat sebelum obat. Ya loh. Ada orang kalau sakit dikasih sugesti baik, dia akan dapat obat sebelum dapat obat yang diminum. Tetapi sugesti itu juga bisa menjadi penyakit yang lebih berbahaya dari penyakit yang kelihatan. Nah gitu tuh. Apa itu? Pikiran. Nah itu sugesti itu kan munculnya sini. Kayak pernah di sekolah itu ada satu apa namanya sosial eksperimen. Jadi buat ngetes itu. Apa? Jadi ada satu kelas, ada satu guru mau nyoba sugesti itu seperti apa, ya toh? Guru ini hari sebelumnya mengumpulkan semua anak siswa satu kelas kecuali satu, karena satu ini jadi targetnya. Apa? Setiap anak itu ditugaskan nanti kalau ketemu si fulan
bilang kalau yang jadi target ini sakit. Udah, besok masuk pagi, datang awal, si target ini masuk kelas, disambut sama temennya dua, sehat. Jenengan sakit? Enggak kok, saya sehat. Oh enggak, tapi lo kenapa? Enggak kok, kayak apa, enggak enak badan. Enggak sehat tuh. Sudah rampung tuh, naruh tasnya, ketemu temennya di kursi, digitu kan. Awakmu kok hangat tuh? Enggak, aku enggak apa-apa. Itu satu kelas terus gantian. Begitu masuk istirahat pertama, pamit pulang. Ini anak pamit pulang. Kenapa? Sakit. Padahal apa? Disugestikan sama teman-temannya. Bayangkan, itu baru, makanya sugesti itu apa? Akan menjadikan orang jadi apa? Berubah. Makanya iman di atasnya sugesti itu. Nah, sugesti itu kan kayak prasangka ya toh. Tapi kalau iman itu kan sudah yakin. Makanya Nabi takjub ketika ada orang nanti datang tidak melihat aku tapi dia yakin kepadaku. Alhamdulillah. Berarti Allah yang jadikan kita, yang ngasih kita kuat, yang ngasih kita mantap hati ini, kok yakin kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu sebuah anugerah yang paling besar. Disitulah beliau perintahkan kepada kita, muliakanlah para ulama, para orang-orang saleh, karena mereka itu adalah pintu yang menyampaikan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jalan untuk bisa kita dekat kepada Allah. Jasanya tidak bisa dibalas. Bayangkan ada satu orang yang kita ajar misalnya, dia bisa wudhu, terus dia ngajak orang bisa wudhu terus, itu pahalanya tidak akan habis. Makanya betul kalau ulama itu satu rakaatnya bandingannya 1000 rakaat orang lain. Kenapa? Nah, direwangi orang lain yang bisa karena dia kok. Kan jadi apa? Pahala jariyah lak ngoten nggih. Nah, makanya ulama itu hormati. Maksudnya apa? Yang menghormati ulama dalam hadis lain berarti dia telah menghormati aku, kata Nabi sallallahu alaihi. Dan yang menghina ulama, yang meremehkan ulama, yang melecehkan atau menyakiti para ulama, maka dia telah menyakiti aku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, au kama qala. Nah, di situ kita dianjurkan bagaimana caranya kita betul-betul dapat faham, dapat ngilmu tadi dengan cara yang paling inti apa? Ta'zim, pengagungan kita kepada mereka ahli ilmu yang kitabnya kita bacain. Karena ukuran ilmu yang akan didapat seseorang itu tergantung ukuran takzim pengagungannya kepada yang dia dapat ilmu tersebut. Makanya Nabi kan juga bilang kalau kita mau tahu agamanya seseorang bukan banyak sujudnya, bukan banyak ibadahnya, tapi apa? Siapa yang menjadikan dia dapat ilmu tadi. Ya. Al-mar'u ala dini khalilih. Manusia itu, seseorang itu agamanya tergantung dari mana dia dapat ilmu agamanya tadi, bukan dari ibadahnya. Nah, kalau teman duduknya orang soleh, ya agamanya kayak gitu. Maka zaman dulu tuh kalau ada orang anak perempuannya dilamar, ya toh, kriteria supaya kita dapat mantu genah, kalau laki, kalau perempuan yang dilihat ibunya. Anak perempuan ini lihat ibunya. Tapi kalau anak laki yang dilihat bukan bapaknya, siapa? Konco duduknya siapa? Itu. Zaman dulu tuh kita masih ingat kalau di Solo tuh tahun 60-70 itu kalau ada yang mau ngelamar gitu, itu si anak laki ini sampai oleh calon mertuanya dicarikan orang untuk ngawasi. Ini duduknya sama siapa? Mainnya sama siapa? Wah, telitin. Wah, sobone alon-alon, waduh, ya berarti ilmu bal-balan gitu. Wah, iki beb, sobone beb, majelis ilmu, wah ahli dzikir, hati-hati, mbok cekel murup kuwi, ahli dzikir. Wah, ini sobonya beb, las-lasan, wah kelambine bolong kabeh mesti, kecipratan las-las. Makanya kan Nabi pernah nyebutkan contoh permisalan teman yang baik sama yang tidak baik. Teman yang baik itu seperti penjual apa? Parfum. Kita kalau ke toko parfum,
ndak beli, itu kita tetap wangi. Wanginya apa? Sing duwe toko kuwi misale temen toh. Kita datang, "Waalaikumsalam, salam." Sik ngocok botole. Kene. Aku duwe formula anyar. Ini nyedak kok. Kan buat bahan percobaan toh. Wangi. Nah, wangi toh. Yuk tuku. Ora semprot terus tuku gitu. Wis ora masalah, yang penting aku wis nggo bahan percobaan, wangi toh. Wangi. Dia ndak beli, pulang di jalan orang, wah, wangi. Jenengan pakai minyak wangi apa? Mau beli? Itu tokonya. Nah, jadi orang ngelihat dia wangi, masih mungkin durung adus. Ini popet nang toko kuwi wangi. Berarti kalau kumpul orang baik, orang soleh, namanya wangi. Walaupun amalnya tidak seperti itulah. Tapi kata Nabi, kumpul dengan orang tidak baik, teman yang tidak baik, itu dipermisalkan seperti kita duduk sama tukang las. Ora melu ngelas, klambine bolong-bolong. Kecipratan. Awakmu aja nyejak-nyejak. Loh, aku iki cinta karo awakmu. Loh, cinta yo cinta. Aku ngelas kok kecipratan tak las pisan awakmu. Oh, nyedak karo wong-wong sing bagian perapian sosial. Ya, sudah bolong-bolong. Minimal kalau ndak bolong kambonan. Ya toh, ambunya karbit tuh. Wah, nyesek. Iya toh, bendino iktikaf di tempat tukang las. Ya sudah. Bulan depan periksa jantungnya itu, paru-parunya itu. Tak gitu toh. Nah, tapi kalau duduk dengan orang soleh, kata Nabi, seperti duduk dengan penjual apa? Parfum. Toh kalau seandainya engkau tidak disemprot, engkau tidak beli, engkau duduk situ bisa menghirup wanginya. Lah gitu toh. Berarti bisa menghirup apa? Ilmunya dan amal soleh. Makanya dianjurkannya kita untuk apa? Menghormati para ulama. Kenapa? Fa innahum 'indallahi kurama. Karena sesungguhnya mereka itu di sisi Allah kurama, manusia-manusia pilihan. Pilihannya apa yang dijadikan untuk pilihan? Ilmu. Karena orang yang diberi ilmu oleh Allah adalah orang-orang yang dipilih. Lagi itu toh, mukramuna apa? Dihormati mereka oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Jadi mudah-mudahan kita malam hari ini insya Allah digolongkan manusia-manusia yang dipilih oleh Allah. Diberikan ilmu yang berkah, yang bermanfaat, dan kelak di yaumil qiyamah kita bersama mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang amalnya diterima oleh Allah, orang-orang yang ibadahnya diterima oleh Allah, yang diridhai dan dicintai Allah. Kita cinta dengan manusia-manusia yang dicintai Allah, maka semoga kita dicintai Allah insyaallah. Semoga majelis ini menjadi berkah untuk kita. Kita bangun dari tempat ini, zikir kita dijadikan pemberat timbangan amal kita insyaallah. Dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah, dihapus oleh Allah, diganti dengan cahaya taat, dengan cahaya hidayah, dengan cahaya istiqamah. Diberikan kepada kita hati yang ikhlas di dalam beramal, diberkahi umur kita insyaallah. Di bulan Safar ini menjadi bulan dhafar untuk kita, bulan keberuntungan untuk kita, bulan keselamatan untuk kita, bulan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipertemukan kita kembali insyaallah di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan penuh dengan amal saleh, penuh dengan kesehatan dan afiat. Kita doakan pula kepada guru-guru kita yang masih hidup, dipanjangkan umur mereka insyaallah, diberikan mereka kekuatan kesehatan zahir dan batin. Dan kita doakan pula salah satu dari kerabat kita yang keluarga majelis kita yang tidak bisa hadir karena sakit, Mursyid dengan Pak Rudi. Bapak Mursyid dengan Bapak Rudi yang sedang sakit, semoga Allah berikan afiat kepada mereka, diberikan sehat zahir dan batin, dilindungi dari segala keburukan zahir dan batin, dipanjangkan, diberkahi umurnya. Dan kita pun yang sakit juga insyaallah diberi afiat zahir dan batin ma'al lutfi wal afiyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.